Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fassalawatullahi wa salamuhu ala khatamin nabiyyin wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa taufiqan wa huda. Hadirin dan hadirat majelis sidang jamaah salat maghrib Masjid Haja Nuriyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di maghrib yang mulia ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga salat maghrib yang kita tunaikan baru saja merupakan cerminan nilai-nilai takwa yang berhasil kita peroleh di bulan suci Ramadan kemarin. Sebagaimana yang kita fahami, perbedaan mendasar beriman dan bertakwa itu adalah jika beriman meyakini seluruh poin dalam rukun iman, maka bertakwa adalah memelihara keyakinan tersebut, dan itu tentu saja jauh lebih berat karena memelihara itu tidak mengenal waktu, kapan dan di mana saja. Itu pesan Nabi, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah pada maghrib kali ini kembali kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita, dan kita masih mencoba mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan kisah para anbiya, dan kita masih seputar kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bagaimana proses perjalanan yang dialami oleh Nabi Musa ketika akan meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Kalau pada pertemuan kemarin kita sempat mengangkat satu poin, bagaimana Nabi Musa terjebak dalam proses perjalanan tersebut, sehingga durasi waktu yang beliau gunakan ataupun perlukan untuk proses perjalanan ini memakan waktu yang sangat lama, ya. Satu malam, kalau malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, itu sudah masuk kategori malam, sampai masuk waktu fajar, ya mungkin sekitar 12 jam. Tetapi dalam waktu yang panjang ini Nabi Musa ternyata tidak bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk mempercepat langkah beliau menuju ke Lautan Merah yang merupakan pembatas antara negeri Mesir dan Palestina. Apalagi pada pertemuan kemarin kita sudah sampaikan banyak sekali penghalang, ya. Beliau membawa serta orang-orang tua yang merupakan Bani Israel, merupakan kaumnya. Beliau juga membawa seluruh harta benda, ya sapinya, ya kambingnya, ternak-ternaknya.
Di samping itu beliau juga bertemu dengan satu kasus harus menggali kuburan Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang itu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Nah, pada pertemuan kali ini kalau kemarin kita merujuk kepada kisah Nabi Musa yang terdapat di surah Al-A'raf, saya ingin mengutip pada pertemuan kali ini penjelasan Allah yang episode kali ini itu kita lebih tepat mengambil dari surah Asy-Syu'ara. Allah menceritakan bagaimana proses perjalanan beliau menuju ke Lautan Merah. Karena sebagaimana yang mungkin pernah kita sampaikan bahwa kisah Nabi Yusuf ini diulang oleh Allah di beberapa surah. Ya. Ada redaksi yang secara lahiriah terkesan sama. Tapi mufassir kemudian menyimpulkan meskipun sama, tapi pada tiap-tiap kisah di surah-surah yang berbeda itu masing-masing punya titik tekan yang berbeda. Dan ada kasus yang Allah angkat di surah yang satu kemudian tidak diangkat di surah yang lain, walaupun dengan alur kisah yang mirip atau hampir sama. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-52, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa untuk meninggalkan Mesir. Di ayat yang lain disebutkan lailan, di malam hari, innakum muttaba'un. Sesungguhnya kamu sedang dalam proses pengejaran. Jadi muttaba'un itu artinya Fir'aun pasti akan mengejar kamu. Jadi ketika Allah perintahkan kepada Musa untuk meninggalkan Mesir, Allah juga menyampaikan kepada beliau, kepada Nabi Musa, bahwa Fir'aun pasti akan mengejarmu. Dia tidak akan tinggal diam jika mengetahui engkau meninggalkan Mesir. Jadi Nabi Musa sudah paham bahwa ini bukan perjalanan biasa. Kita bukan wisata, bukan rihla, bukan tamasya. Ini ada musuh di belakang yang akan mengejar. Kemudian setelah Nabi Musa berangkat, Allah menceritakan fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya, ya. Jadi menjelang pagi hari, karena nanti kita akan dapati di ayat berikutnya kesimpulan kenapa disebutkan Fir'aun mengejar Musa itu menjelang pagi hari. Menjelang pagi hari ketika Fir'aun menyadari bahwa Musa bersama Bani Israel sudah meninggalkan Mesir, dia kemudian memerintahkan bala tentaranya mencari tambahan pasukan di segenap penjuru kota. Itu mana dari hasyirin. Fil madain itu artinya Madinah, kota-kota. Jadi semua kota-kota yang ada di Mesir, pasukan-pasukannya, militer-militernya, tentara-tentaranya dikumpulkan oleh Fir'aun untuk kemudian secara bersama-sama mengejar Nabi Musa. Lalu kemudian dalam kesempatan itu Fir'aun menyampaikan satu motivasi kepada tentaranya. Inna haula'i lasyirdimatun qalilun. Wahai para pasukanku, pengikutku, ketahuilah pasukan yang kita kejar atau kelompok yang kita kejar ini adalah kelompok yang lemah. Jumlah mereka sedikit. Jadi kita harus percaya diri. Kita harus semangat mengejar musuh yang ada di depan. Jumlah mereka sangat sedikit. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh mufassir. Fir'aun ini memang musuh berat. Kenapa berat? Karena di samping Fir'aun ini adalah seorang raja yang diktator, zalim, di mana tidak ada yang berani membantah titah dan perintahnya. Fir'aun juga seorang agitator, orator yang pintar memilih kata-kata, termasuk saat berdebat dengan Nabi Musa. Jadi pilihan kata Fir'aun itu sengaja diabadikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa musuh yang dihadapi Nabi Musa ini berat, punya kekuasaan, kalau dalam bahasa kita sempurna, ya. Kekuatan militer
dimiliki. Kekuatan ekonomi ada Qarun. Kekuatan para ilmuwan, saintis, teknokrat ada Haman. Itu lengkap. Di samping itu Firaun memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Kita coba mengutip bagaimana kata-kata yang dipilih Firaun ketika pertama kali Musa datang menghadap atau berdakwah. Ini dahsyat. Jadi ketika di awal surah Asy-Syu'ara ini Allah sengaja abadikan kata-kata itu. Ini Nabi Musa datang dari negeri Madian menghadap kepada Firaun, ingin mendakwahi Firaun. Karena itu perintahnya. Idhhab ila Firaun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jadi Firaun memperkenalkan diri, saya sebagai nabi diutus oleh Allah, ingin mengajak kamu kembali kepada jalan yang benar. Apa kata Firaun? Ya. Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Ya. Jadi Firaun itu seolah ingin mengembalikan memori atau mengingatkan Nabi Musa. Hai Musa, kamu itu tahu dirilah. Siapa yang pelihara kamu sejak kecil? Itu kalau bahasa terjemahan bebas dari ayat ini. Alam nurabbika fina, siapa yang pelihara kamu? Kamu itu dari bayi tinggal di istana saya, menikmati fasilitas yang saya siapkan. Ya. Lalu kemudian ayat berikutnya disebutkan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Yang kedua, Musa tahu diri. Kamu jangan sok suci, sok alim, datang-datang ingin menasehati saya. Kamu itu penjahat, preman kalau bahasa kita ya. Karena baru saja atau habis membunuh seseorang dari suku Kipti. Ya, sejarahnya kan Nabi Musa lari ke Madian karena baru membunuh seseorang dari kaumnya Firaun, yaitu suku Kipti. Jadi Firaun itu seolah ingin mendonkan mentalnya Nabi Musa. Ya, mungkin kalau kita dalam posisi seperti itu agak sulit juga memberi jawaban. Apa ini jawabannya? Bahkan di sini disebutkan wa anta minal kafirin. Mufassir menjelaskan makna kafir di sini artinya orang yang tidak tahu berterima kasih. Hai Musa, kamu ini tidak tahu berterima kasih. Sudah saya pelihara, saya besarkan dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Habis itu kau bunuh lagi salah satu kaumku. Sekarang datang-datang mau nasihati saya. Sehingga Musa hanya bisa berkata, qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Ya betul, saya pernah melakukan itu semua dan ketika itu saya masih dalam kondisi tersesat. Fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Itu sebabnya kemudian saya lari dari kamu ke negeri Madian, tapi saat ini status saya sudah berbeda. Saya sudah diangkat, dilantik oleh Allah menjadi rasul. Jadi itu sedikit gambaran bagaimana kemampuan Fir'aun memilih, kalau istilah orang sekarang, memilih diksi dan narasi untuk disampaikan kepada kaumnya agar kaumnya ini semangat mengejar Musa. Lalu kemudian Firaun mengatakan wa innahum lana laghaidun. Itu Musa betul-betul sudah membuat saya murka atau kita marah, sehingga kita harus semakin bersemangat mengejar Nabi Musa. Nah, kita bisa bayangkan Musa bersama dengan rombongannya ini membawa orang tua, binatang ternak. Tentu jalannya lambat. Sementara Fir'aun yang mengejar ini itu adalah tentara-tentara pilihan. Ya, kalau sekarang mungkin Kopassus, ya, pasukan-pasukan khusus dipilih dari beberapa wilayah. Sehingga disebutkan menjelang terbitnya matahari, nah, artinya cuaca sudah mulai terang, ya, bayangan dari beberapa meter itu sudah terlihat, maka Fir'aun berhasil mendapati rombongan Nabiullah Musa alaihissalam.
Nah, Allah kemudian menggambarkan di ayat yang ke-61, falamma tara al-jam'an, ketika kedua kelompok, kedua pasukan ini saling melihat. Jadi tara al-jam'an itu artinya saling menatap. Wah, ini pasukannya Nabi Musa kaget. Itu Fir'aun sudah mendekat atau sudah terlihat. Fir'aun juga melihat, wah itu sana rombongan Musa. Kita berhasil mengejar. Ya. Saya belum dapat penjelasan dari mana Fir'aun kemudian yakin bahwa ini arah yang ditempuh oleh Musa. Ya. Yang jelas, ya waktu itu belum ada Google Map kan, dan belum ada juga internet. Ya. Mana posisi Nabi Musa, tapi Fir'aun tahu, oh ini ke arah sana. Ya, mungkin ada intelijen rahasia yang diutus sebelumnya. Intinya, falamma tara al-jam'an, keduanya sudah saling berhadapan. Apa yang terjadi? Ini sekaligus menggambarkan bagaimana perilaku sikap mental Bani Israel, Yahudi. Dari dulu memang susah diatur, macam-macam protes. Apa yang mereka katakan? Musa, inna lamudrakun. Ya. Jadi ucapan pertamanya langsung inna lamudrakun. Apa bahasa kita itu? Mampus kita. Jadi langsung habis sudah kita. Mereka sudah membayangkan ini Fir'aun datang dalam keadaan marah. Fir'aun datang dalam keadaan emosi, membawa pasukan lengkap, persenjataan lengkap, siap menghabisi. Dan mereka sudah menyaksikan bagaimana kalau Fir'aun marah. 70.000 tukang sihir disalib. Nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada belas kasihan itu Fir'aun. Kalau dia bilang bunuh semua anak bayi, bunuh semua anak laki-laki, dibunuh. Bunuh semua ini tukang sihir, nggak peduli berapapun jumlahnya. Bukan sekedar dibunuh biasa, tangan kanan, kaki kiri, salib di pohon kurma. Sehingga ini Bani Israel, wah habis kita. Ya, habis sudah kita. Inna lamudrakun. Sekaligus ada mufassir yang menjelaskan dalam konteks ayat ini Bani Israel seolah ngolok, masih sempat ngolok Pak dalam kondisi genting. Hei Musa, ternyata kamu nggak ada apa-apanya. Katanya Tuhanmu berjanji akan menyelamatkan kita. Mana bukti janjinya? Ya. Nah ini sikap Bani Israel yang Allah sengaja berikan, tentu bukan untuk kita tiru. Nah, di sini terlihat bagaimana hebatnya iman yang dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang tidak mungkin diucapkan oleh seseorang yang tidak punya kualitas iman yang hebat. Tidak mungkin secara spontan ucapan itu keluar. Kondisinya genting. Fir'aun di belakang, di depan sudah terlihat laut. Jadi posisi Nabi Musa ketika disusul oleh Fir'aun itu sudah berada di tepi pantai, ya, di tepi laut, di pantai Laut Merah. Sehingga pada waktu itu memang tidak ada lagi pilihan. Tapi pada waktu yang genting, krusial, mencekam seperti itu, Musa kemudian berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang. Saya renungkan ini ayat, kenapa Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa tidak mengatakan sesungguhnya Tuhan bersama kita. Apakah ini menunjukkan bahwa memang kualitas Bani Israel ini belum layak untuk dibersamai oleh Allah? Jadi Musa hanya mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Ya, dan dia pasti akan memberikan jalan keluar terhadap problema dan persoalan yang saya hadapi. Ada pelajaran penting di sini. Nabiullah Musa alaihissalam kenapa begitu yakin Allah akan membantunya? Karena yang dia jalani, yang beliau sedang lakoni ini adalah masih dalam kerangka taat kepada Allah. Jadi beliau meninggalkan Mesir itu bukan karena takut mati dibunuh oleh Fir'aun, bukan. Karena datang perintah agar tinggalkan Mesir.
Kalau tidak, Musa akan bertarung habis-habisan di Mesir. Hidup atau mati itu bukan urusan Nabi Musa. Itu urusan kedua. Kalau memang disuruh perang, perang. Mati. Nah, itu kan prinsip orang-orang beriman. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau sudah datang perintah, maju. Sekarang perintahnya apa? Lari. Jadi lari di sini bukan dalam konteks takut, tapi taat kepada Allah. Kalau Allah yang perintahkan sesuatu, pasti juga Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Itu yang tertanam dalam lubuk hati sanubari Nabiullah Musa alaihi salam. Sehingga tenang saja beliau, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, ini ucapan kalau bisa kita lontarkan ketika menghadapi problema besar, problema krusial. Wah, itu berarti gambaran kualitas iman kita. Tapi kan kita harus sadari kadang-kadang memang masalah itu timbul justru karena kita melanggar aturan Allah. Ya. Tegang kita, wah, stres. Kalau teman sering gambarkan ini HP, Pak, sering menjadi sumber ketegangan, Pak. Bayangkan, Pak, kalau HP ketinggalan di rumah, kita lupa kunci HP-nya. Wah, lupa tekan passwordnya. Waduh, tegang. Wah, berarti di HP kita ini ada hal-hal yang membahayakan, Pak. Ya. Terbayang, wah, kalau istri sampai buka HP saya, wah, ini berarti nggak mungkin kita mengatakan tenang. Innama ya Rabbi sayahdin. Tuhan bersama aku. Bagaimana mungkin Tuhan bersama kita? Kalau ini justru menjadi sumber masalah karena pelanggaran syariat yang kita lakukan. Jadi memang kata-kata ini itu bisa diucapkan oleh orang yang konsisten, komitmen, istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar ya. Kemudian Allah menginformasikan pada ayat selanjutnya, dalam kondisi yang sangat krusial seperti itu datanglah firman Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Datanglah perintah Allah untuk memukulkan tongkat ke lautan. Jadi tongkat ini, Pak, tongkat Nabi Musa itu kayu biasa. Ya. Tongkat Nabi Musa itu kayu biasa yang Allah izinkan menjadi mukjizat. Bukan tiba-tiba datang dari langit atau apa. Kayu biasa. Jadi ini untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Apa yang Allah izinkan pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi, dan apa yang Allah tidak izinkan pasti tidak terjadi meskipun semua orang berusaha untuk melakukannya. Maka ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, awal pertama kali beliau menerima wahyu dan ingin mendemonstrasikan tentang ular, Nabi Musa ditanya, wa matilka biyaminik, Musa, di tangan kananmu itu apa? Nabi Musa hanya menjawab, qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya, tongkat. Di tangan kanan saya ini tongkat, saya pakai untuk menggembala, saya pakai juga untuk mencari rumput, ya, untuk makanan ternak-ternak saya. Ya. Nanti Musa tahu kalau ini tongkat mukjizat setelah datang perintah, qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Sekarang coba lempar. Ya. Bagaimana kisah yang kemarin, ya? Lempar sebagai uji coba. Kalau sekarang ada namanya geladi resik. Geladi kotor, geladi bersih. Karena mau menghadapi Fir'aun, tidak mungkin Musa mau menghadapi Fir'aun tidak tahu ini tongkat kalau dilempar ternyata bisa jadi ular. Jadi latihan dulu. Nah, itu penjelasan mufassir, ya. Jadi latihan dulu. Makanya ketika ular itu dilemparkan, ketika tongkat dilemparkan jadi ular, Musa kan lari. Walla mudbira. Bahasa ayatnya itu walla mudbira. Musa membelakangi ular itu. Artinya Musa mau lari kencang ini, ketakutan. Aqbil ya Musa, balik. Nah, itu perintahnya. Mudbira itu membelakangi ular, sekarang perintahnya, sekarang hadapi ular itu. Pegang kembali. Pegang kembali jadi tongkat. Nah, sekarang Musa sudah tahu bahwa tongkat itu bisa jadi ular. Maka ketika adu kesaktian bersama tukang sihir, Musa sudah
tenang-tenang aja. Pas disuruh lempar, jadi ular itu sudah dia tahu. Jadi tongkat adalah kayu biasa. Jangan, tidak usah bapak-bapak mau cari di mana itu tongkat itu. Apakah sudah hancur dimakan rayap atau bagaimana? Nah, kita sudah nggak tahu. Yang jelas tongkat itu meskipun kita dapat, Pak, nggak mungkin jadi ular. Nggak mungkin jadi ular. Ya, kita pukulkan ke pantai Takisung sana, nggak mungkin terbelah. Karena itu terjadi karena izin Allah. Jadi tongkat itu di sini disebutkan ketika Allah memerintahkan Musa memukul laut dengan tongkat, maka laut itu terbelah. Di sini kemudian disebutkan falaqa fakala kullu firqin qattawdil azim. Laut itu terbelah dan masing-masing belahannya itu membentuk air yang tingginya seperti gunung. Jadi mungkin kedalaman laut ya lumayan sehingga airnya membentuk seperti gunung, sehingga Nabi Musa seolah berjalan di celah-celah gunung. Di ayat yang lain di surah Toha ya kalau nggak salah disebutkan walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Ini penjelasan mengenai kejadian ini di surah Toha. Di surah Al-Syura tidak dijelaskan, tapi di surah Toha dijelaskan bahwa jalanan yang ada itu, bagaimana sifat jalanan itu fil bahri yabasa. Jadi jalanannya kering, Pak, nggak becek. Jadi kering, tidak becek, dan diapit oleh dua gunung. Ya, saya belum menemukan penjelasan apakah air yang membentuk gunung itu tiba-tiba membeku atau dia masih cair juga jadi membentuk seperti air mancur. Wallahu alam ya. Intinya ada jalanan langsung menyeberangi atau tembus ke Palestina. Di seberang itu sebenarnya belum Palestina, Pak, tapi sudah jalan menuju ke Palestina, sudah tidak melewati laut lagi. Karena nanti insya Allah pada kisah selanjutnya itu akan diceritakan bagaimana proses dari setelah menyeberang laut ini menuju ke Palestina. Itu juga bukan perkara mudah. Ya. Nabi Musa kemudian bersama pasukannya menyeberang, ya bersama ternak-ternaknya, Pak. Dan Allah sudah memberitahu Nabi Musa, la takhafu daraka wa la takhsha. Fir'aun pasti mengejarmu, tapi jangan khawatir, Fir'aun tidak akan pernah dapat menyusulmu. Nabi Musa tidak pernah diberitahu apa yang akan terjadi dengan Fir'aun. Apakah dimakan buaya atau dikeroyok sama kepiting, wallahu alam. Pokoknya inti pesannya la takhafu daraka wa la takhsha. Enggak usah khawatir, Fir'aun tidak akan pernah bisa menyusulmu. Ini informasi disampaikan oleh Allah ketika jarak dengan Fir'aun sudah dekat sekali. Ya. Dan di sini mufassir menjelaskan ketika Fir'aun melihat laut terbelah, ya, dia digoda lagi oleh setan. Itu laut terbelah karena kehadiran Fir'aun. Dasar memang ya. Itu orang kalau mau sesat, Pak, ada-ada aja caranya setan. Ya. Jadi Fir'aun merasa bahwa laut ini terbelah karena dia itu adalah Tuhan yang mau menyeberang laut, maka lautnya dengan penuh sukarela menyiapkan jalan buat Fir'aun. Wah, maka yang dilakukan oleh Fir'aun, sampaikan kepada pasukannya, ayo kejar. Laut terbelah gara-gara kita. Bukan gara-gara saya sebagai Tuhan. Wah, mengejarlah Fir'aun. Ya, Musa santai karena diinformasikan Fir'aun tidak akan mungkin bisa menyusulmu. Jadi Fir'aun dengan santai. Setelah Fir'aun tiba di seberang, ya, Fir'aun tiba di seberang lautan, maka datang lagi perintah. Ini ada riwayat menyebutkan begitu. Datang lagi perintah untuk memukulkan kembali tongkat itu. Ya, memukulkan kembali tongkat itu ke lautan. Ya. Karena ada riwayat menyebutkan bahwa ketika Musa sampai, dia buru-buru ingin memukul laut itu, tapi kemudian dihalangi oleh malaikat. Ya, kemudian mengatakan jangan, biarkan Fir'aun sampai di tengah-tengah. Jadi Fir'aun sampai di tengah laut, kemudian Nabi Musa memukul tongkat. Ya,
atau mungkin di riwayat yang lain tidak memukul tongkat atas izin Allah, laut itu kemudian tertutup kembali dan Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ketika Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah, sebelum Firaun ternyata konsentrasi jamaah lebih bagus daripada ya. Ketika Firaun akan ditenggelamkan, itu Allah abadikan di surah Yunus. Ya, kita pindah lagi ke surah Yunus supaya kisahnya agak utuh gitu ya, agak lengkap. Di surah Yunus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana proses Firaun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir surah Yunus Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Firaun, ada yang mengatakan Firaun ini nggak bisa berenang, Pak. Cuman body aja yang bagus, tapi nggak pernah, mungkin tidak pernah kepikiran bahwa akan ada peristiwa gini, jadi nggak persiapan sama sekali. Kalau anu kan latihan renang dulu. Jadi Firaun ini sudah dalam kondisi hampir tenggelam, ngos-ngosan gitu ya, timbul tenggelam. Dia saksikan pasukannya sudah mati semua. Jadi mau minta tolong ke siapa? Maka dalam kondisi seperti itu Allah mengatakan, Fir'aun tiba-tiba berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Jadi sebelum meninggal, Fir'aun sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya sebelum meninggal masuk surga. Konon ada orang Arab yang mengatakan Fir'aun masuk surga. Kenapa? Berlandaskan hadis ini dan berlandaskan ayat ini. Ayat ini mengatakan sebelum Fir'aun mati, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sebagai Tuhan yang selama ini disembah oleh Musa dan Harun. Wa ana minal muslimin, dan mulai hari ini aku nyatakan diri sebagai seorang muslim. Jadi kata muslim itu, Pak, bukan di zaman kita saja. Zaman para anbiya itu sudah muslim. Artinya orang yang pasrah kepada Allah, mengesahkan Allah. Apakah benar Fir'aun ini masuk surga? Ya, berlandaskan ayat ini dan dikombinasikan dengan hadis Nabi tadi, ternyata tidak. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh Fir'aun itu adalah kalimat la ilaha illallah yang sudah dalam kondisi terpaksa, dan itu ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan. Ya, innallaha la yaqbalut taubah, innallaha yaqbalut taubah ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat selagi nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah nyawa akan dicabut, kemudian kita taubat, sudah tidak ada lagi. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Jadi kalau misalnya ada orang kafir pada saat mau dicabut nyawanya sudah berada di kerongkongan, kemudian dia mengatakan inni tubtu al-an, ya Allah hari ini aku bertobat, maka tidak diterima taubatnya, persis seperti Fir'aun. Maka jawaban Allah ketika dia berteriak seperti itu, ayat selanjutnya al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang? Begitu banyak rangkaian mukjizat yang kau saksikan dengan mata kepalamu sendiri, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, begitu banyak pelajaran dalam hidupmu, tidak kau jadikan itu sebagai modal, sebagai nasihat. Kenapa nanti menjelang mati baru sadar, menjelang mati baru tobat? Nehi. Ya Pak, apa nih ini? Tidak, nggak diterima. Nauzubillah. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti itu. Taubat kita tidak diterima oleh Allah karena ternyata taubat kita sudah mengalami expire, ya, sudah kadaluarsa. Itu ada taubat yang kadaluarsa, Pak. Taubatnya Fir'aun. Dan itu nasib yang dialami oleh Fir'aun. Dan kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan fal yauma
nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hai Firaun, ya. Jadi ayat ini kan berbicara kepada Firaun. Entah Firaun dengar apa tidak, Pak? Karena ini disampaikan oleh Allah ketika Firaun sudah mati. Ya. Fal yauma, hari ini, nunajjika, saya selamatkan badanmu wahai Firaun. Jadi ayat ini menggambarkan seperti dialog Allah kepada Firaun. Tentu pada saat itu Firaun sudah meninggal, sudah wafat, sudah mati. Nah, maka bapak-bapak, wallahu alam, apakah di antara bapak-bapak ada yang sudah pernah ke Mesir menyaksikan mumi Firaun? Karena ini ayat pasti benar bahwa yang diselamatkan sekarang yang ada di museum di piramida kah di Mesir, saya juga belum pernah ke sana, Pak. Ya, walaupun ada ulama mengatakan ngapain ke sana ngelihat Firaun, ya, mending ke Mekah, Pak. Tapi kalau ada yang penasaran, ya, mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, melihat jenazah Firaun, ke Mesir, Pak, pasti ada. Karena ini ayat, dan ini memang ayat yang salah satu di antara ayat yang memasukkan beberapa orang non-muslim kepada Islam. Orang-orang kafir itu hanya masuk Islam gara-gara ini. Di antaranya ada yang seorang profesor melakukan penelitian karena dia yang diminta untuk melakukan penelitian terhadap mumi Firaun ini. Sekian banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya dan sekian banyak literatur yang dia telah baca, dia tidak menemukan jawaban kecuali setelah dia membuka Al-Quran. Oh, ternyata 14 abad yang lalu ini mumi ditemukan sekitar abad ke-19, ya, tahun 1800 sekian. Sementara ayatnya turun, ya, itu ribuan tahun yang lalu. Jadi Fir'aun tenggelam beberapa ribu tahun sebelum Nabi diutus. Kemudian Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW diutus, mumi Fir'aun belum ditemukan. Jadi para sahabat, Rasulullah wafat, para sahabat wafat, mumi Fir'aun belum ditemukan. Tapi ayatnya sudah ada, ya. Dan para sahabat sudah yakin, walaupun belum dibuktikan. Nanti dibuktikan setelah beberapa ribu tahun, ya. Sehingga profesor ini mengatakan, wah, ini tidak mungkin ini karangan manusia, ya. Ini pasti firman Allah. Itu yang membuat kemudian dia masuk ke dalam Islam. Dan ayatnya sangat tepat dengan apa yang dia lakukan, karena ayatnya berbunyi litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bahan penelitian, menjadi pelajaran. Ya, ada yang memaknai seperti itu, untuk orang-orang di belakangmu. Jadi profesor mengatakan, saya ini termasuk orang-orang di belakang Muhammad, dan saya betul-betul melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang diinformasikan oleh ayat itu. Betapa banyak orang yang melakukan penelitian, mencoba mengkaji, ini siapa ini mumi ini. Ternyata benar, dia adalah raja yang pernah berkuasa di Mesir, yang dalam tubuhnya terkandung banyak sekali kadar garam, sehingga dia kini inilah Fir'aun yang tenggelam di laut. Karena ada beberapa mumi-mumi lain ditemukan, itu tidak seperti kandungan garam yang dimiliki oleh Fir'aun. Ya, walaupun Fir'aun itu juga salah satu gelar raja, ya. Jadi nama aslinya Pak bukan Fir'aun. Fir'aun itu salah satu gelar raja di Mesir. Tapi di antara, kalau nggak salah, Ramses II, ya, yang Fir'aun ini, itulah yang mengandung kadar garam paling banyak. Jadi Masya Allah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran ini, semoga menjadi tambahan keyakinan kita bahwa memang kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci yang terjaga orisinilitasnya, keasliannya. Dan insya Allah pilihan kita menjadi muslim bukan pilihan yang keliru, bukan pilihan yang salah. Sehingga memang kita harus banyak-banyak berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Jangan sampai besok-besok naudzubillah kita tergoda oleh fulus, tergoda oleh jabatan, tergoda oleh, atau mungkin tertekan oleh ancaman, kecaman, intimidasi, kemudian kita menukar keyakinan kita, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memantapkan keyakinan kita untuk kita hidup
dalam keimanan dan mati bersama dengan iman kita. Ini dari tadi saya tunggu kode belum? Hah? Oh 5 menit lagi. Masih ada waktu ngobrol-ngobrol terakhir berarti ya. Ya, jadi pada kesempatan ini kita sudah mengurai 3 surah ya. Jadi surah Al-A'raf, surah Asy-Syu'ara, kemudian surah Yunus. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menggambarkan apa yang terjadi setelah Nabi Musa nyebrang. Karena ternyata dalam Al-Quran beberapa kasus itu terjadi, itu semua setelah Nabi Musa menyeberang laut. Bagaimana Musa ketemu Nabi Khidir itu di setelah nyebrang. Bagaimana Nabi Musa bersama dengan sapi betina itu setelah nyebrang. Bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya yang dikutuk jadi monyet itu setelah nyebrang. Bagaimana Nabi Musa membawa 70 orang laki-laki ke Bukit Tursina, yang kemudian laki-laki itu semuanya mati satu-satu. Jadi Nabi Musa itu pernah menyaksikan umatnya satu-satu meninggal. Jadi misalnya 170, nomor 1 sampai nomor 70 itu meninggal satu-satu Pak. Disaksikan oleh Nabi Musa. Setelah itu hidup kembali dari yang urutan pertama tadi, hidup satu-satu sampai urutan yang ke-7. Itu di mana? Di Bukit Tursina. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rangkaiannya kita akan temukan secara lengkap itu di surah Al-A'raf nanti. Nanti di surah Al-A'raf kita akan ceritakan itu dan dilengkapi dengan, ya saya mungkin menggunakan bahasa dilengkapi ya, karena rujukannya kita ke surah Al-A'raf karena di sini yang paling panjang. Ya, nanti akan ada tambahan dari surah Toha, ya, bagaimana beliau dengan Samiri. Ada tokoh nanti kita akan bertemu dengan Samiri Pak. Ya, Samiri ini, masya Allah, aneh bin ajaib. Ya. Durhaka kepada Allah, tapi ilmunya sakti. Dia bisa apa? Bisa melihat telapak kaki Jibril. Jadi kalau Jibril habis menginjak tanah, dia tahu itu. Wah, ini bekas telapak kakinya Jibril. Nah, itu kita juga belum tahu ini telapak kaki Jibril yang asli atau ketika menyamar. Karena Jibril kadang-kadang nyamar jadi orang, jadi laki-laki, ya kan? Kadang-kadang datang dalam wujud asli. Itu bekas telapak kakinya diambil oleh Samiri. Ya. Nanti itu tanah itu bisa dia bentuk-bentuk, ya. Dan itu tanah nanti bisa berbicara, Pak. Bisa jadi sapi. Dibikin patung jadi sapi, sapinya bisa bersuara. Nah, ini nanti menjadi salah satu musuh dalam selimut. Karena dia masuk kategori umatnya Nabi Musa. Jadi bukan musuh, tapi ternyata dia, istilah peribahasa, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Dia yang obrak-abrik akidah kaumnya Nabi Musa ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu. Menerima wahyu suhuf ya. Itu yang disebut suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan maghrib ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bukan sekedar tambahan wawasan, tapi sekaligus juga bisa menambah akidah kita, keimanan kita, sekaligus juga menambah kecintaan kita kepada Quran. Oh, ternyata Quran tidak yang kita bayangkan sekedar bacaan. Di dalamnya banyak sekali kisah-kisah menarik. Di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang semakin kita dalami, semakin kita kaji, insya Allah akan semakin menimbulkan rasa cinta kepada Al-Quran. Sehingga rugi kita kalau dalam satu hari tidak membaca Al-Quran. Dan kita niatkan keakraban kita kepada Al-Quran ini bisa menjadi obat untuk penyakit. Allahumma ja'al Al-Qur'ana liqulubina diya wa li amradina shifa wa li asqamina dawa. Itu niat kita. Jadi baca Quran Pak, jangan cuma baca Quran. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi obat. Karena boleh jadi obat buat penyakit-penyakit ringan dan penyakit berat. Buat apa? Penghapus dosa. Ya, walidzunubina mumahhisa. Jadi baca satu ayat kita niatkan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Tapi dosa yang bisa gugur itu Pak, dosa-dosa kecil dan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia itu harus minta maaf kepada manusia. Enggak bisa dosa kepada manusia, tobatnya kepada Allah tidak bisa. Jadi kalau urusannya dengan manusia, Bapak punya dosa, misalnya punya utang sudah 5 tahun enggak dibayar Pak.
itu tidak bisa terhapus dengan salat lail. Enak aja utangnya 100 juta. Wah, saya sudah lunasin berapa? Saya sudah salat lail 12 rakaat misalnya. Kasihan Pak yang kita tempati berutang. Jadi kalau urusan muamalah, administrasi dengan orang harus diselesaikan dengan orang tersebut. Kecuali kalau dosa kepada Allah, kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika dalam kesempatan ini ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.